Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, ternyata planningnya sesuai dengan kita ya. Jadi kita bilang buy jika breakout di sini. Nah, di video terakhir saya ada juga buy di sini ya. Cuman targetnya itu 50 pip ya. Nah, ini hampir kena sih di sini nih tuh. Jadi cukup nginap ya. Tapi ada juga saya bilang di video bahwa tunggu merah. Nah, maksudnya merah itu seperti ini Bapak Ibu. Ini ataupun ini. Jadi Bapak Ibu bisa buy di sini kan. Agar apa? Agar probabilitasnya itu bagus. Nah, syaratnya itu ya kalau si merahnya itu ketika breakout itu nggak melewati si garis breakout ini ya. Nah, dan juga pastinya harus lebih kecil ya. Nah, di sini alhamdulillah udah profit Bapak Ibu ya. Oke, nah selanjutnya untuk planning di tanggal 13 Maret ya pada hari ini. Nah, untuk saat ini ada beberapa. Sebentar, saya hapus dulu Bapak Ibu ya. Oke. Sebat ini sudah tidak diperlukan lagi ya. Ini sudah selesai, kita hapus dulu. Oke, karena sudah selesai ya. Oke, nah sekarang kita lihat ketika dia sudah breakout ya Bapak Ibu di sini. Nah, maka kita kan nyari posisi buy ya. Nah, posisi buy-nya di mana? Di sini ada buy sideways. Kalau misalnya ada buy sideways ya kita fokuskan di shadow terjauhnya ada di sini sama body terjauhnya. Jadi ini akan kita tandai sebagai zona buy Bapak Ibu. Zona buy. Oke. Nah, meskipun ya kita belum tahu juga apakah market nanti membentuk base lagi di sini ya, karena ini kan baru pagi, jadi bisa aja market ini membentuk base lagi di sini, lalu dia naik lagi ya. Nah, untuk koreksinya sendiri, kalau kita lihat di M15 ya memang ada OB petir ya di sini ya. Nah, cuman saya pribadi nggak ngambil OB petir ini kenapa? Kalau misalnya market memang ya dari habis ini itu turun lagi, dia seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, dia dari sini, dia begini, terus naik begini, dia turun lagi ini. Nah, maka ini adalah neckline namanya Bapak Ibu. Neckline. Jadi, kalau misalnya ada konfirmasi, walaupun kita tarik ya misalnya, ada konfirmasi entry di sini. Nah, saya pribadi itu nggak ngambil Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini dekat dengan neckline. Nah, ini neckline dari pola double top ya Bapak Ibu. Maka lebih baiknya adalah saya nggak ngambil. Kenapa? Karena ini terlalu dekat. Biasanya kalau dekat dengan neckline itu market akan turun ke bawah lagi. Nah, kalau di H1 sih nggak ada pola OB petir ya Bapak Ibu ya, nggak ada ya. Tapi itu di M15, jadi ini nggak usah diambil ya Bapak Ibu. Nah, kenapa kita itu nggak ngambil di time frame yang lebih kecil? Karena biasanya banyak Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini kita nggak usah ambil. Kalau jadi market itu kita ambil kalau dia sampai ke sini Bapak Ibu, atau sampai ke sini minimal ya. Nah, sampai ke sini ada konfirmasi entry kita buy lagi. Nah, biasanya sih seperti itu ya. Jadi kita kalau seperti ini walaupun ada neckline itu nggak ada masalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita dari sini ke sini aja itu hampir 200 pip ya. 180 pip. Sedangkan kalau kita misal mau entry target 50 pip itu hanya sampai di sini aja Bapak Ibu. Ya. Jadi itu nggak terlalu jauh ya. Jaraknya dari sini ke sini masih oke. Jadi strategi yang akan kita ambil untuk saat ini itu adalah B sideways. Ya. Nah, kemarin kita entry itu langsung ya. Entry langsung. Kalau ini kita nunggu B sideways yang retracement Bapak Ibu. Nah, ketika B sideways yang retracement gunakan konfirmasi entry yang retracement juga. Yaitu konfirmasi entry yang ditunggu adalah engulfing ya dan atau kombinasi triangle ya. Nanti di sekitar area ini. Oke. Nah, apakah balik sini ya kita belum tentu. Nanti kalau misalnya ada perubahan area lagi di sini, nanti Bapak Ibu bisa aja buat analisa sendiri, kita share di grup dan sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu. Tapi di sini apakah saya sell ya? Enggak juga.
Karena kita kan nggak tahu ya Bapak Ibu, apakah market itu akan berbalik arah atau tidak. Nah, kalau misal dari kaidah pola double top ya, itu kita nggak ada ngambil Bapak Ibu. Kenapa? Di sini kita dibuat garis shadow terjauh. Di sini ada badannya. Nah, di sini belum terbentuk Bapak Ibu. Ya, belum terbentuk. Sehingga nggak ada kita ambil. Seandainya pun nanti dia terbentuk, ini kualitasnya double topnya rendah Bapak Ibu. Kenapa? Karena susunannya itu terdiri dari sedikit candle aja. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini nggak usah diambil, nggak usah dipusingin, biarin aja market ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ini terjadi OP petir gimana? Ya kan, misalnya ini. Nah, ini bisa nggak ini terjadi OP petir ya? Bisa aja. Kenapa bisa? Alasannya tuh satu Bapak Ibu, yaitu adalah pertama di sini ada puncak, yang kedua di sini itu ada sebentar. Nah, di sini ya kita tandai misalnya ya. Misalnya nanti ini hijau, bisa hijau lagi ya misalnya. Maka ini ada zona OB petir. Nah, kenapa? Karena di sini ada puncak pertama, yang kedua, walaupun di sini merah ya, tapi kalau di pagi hari di likuiditas rendah jam 6 pagi apalagi kalau doji itu bisa aja salah Bapak Ibu datanya itu ditampilkan. Nah, jadi ini bisa aja hijau ataupun merah ya. Nah, seandainya pun ini hijau berarti maka benar, kalau seandainya ini merah juga tipis juga, maka tetap masih bisa diambil Bapak Ibu ya. Tapi ini khusus untuk jam 6 pagi ya. Karena likuiditasnya open market baru ya. Seperti itu. Kalau ini terjadi ya, kalau nggak terjadi ya nggak usah seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa aja. Nanti kita lihat aja lah market yang berikutnya. Nanti Bapak Ibu share kalau misalnya ada perubahan dari struktur market yang ada sekarang ya saat ini. Nah, saat ini kita analisanya baru di jam 9 pagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.